Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ifatus Hilmi dan rekan-rekan saya Darniati Sampulawa, Triliana Filantaris dan Sakina Syaumi akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada proyek mata kuliah metodologi studi Islam yang berjudul Dakwah Islam dan Media Sosial. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transformasi media dakwah akibat globalisasi. Dakwah Islam yang dulunya bersifat konvensional melalui mimbar tatap muka, kini beralih ke platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Pergeseran media ini secara langsung memengaruhi cara pengemasan pesan dan cara masyarakat menilai kebenaran ajaran. Dampaknya terjadi pergeseran otoritas keagamaan. Dai yang mampu mengintegrasikan dakwah dengan budaya lokal di media sosial lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan publik. Namun, kebebasan digital ini juga membuka ruang bagi siapa saja untuk berbicara tentang agama tanpa verifikasi keilmuan yang jelas, yang tentunya itu akan beresiko menimbulkan kebingungan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk dikaji menggunakan pendekatan fenomenologis guna memahami pengalaman keagamaan langsung dari sudut pandang para aktor yang terlibat. Kemudian ada 5 rumusan masalah yang menjadi fokus kritis dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana realita empiris maraknya fenomena dakwah melalui media sosial di Indonesia saat ini. Kemudian bagaimana transformasi dan perubahan pola komunikasi dakwah dari model konvensional ke ruang digital. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengalaman keagamaan personal yang dirasakan audiens ketika berinteraksi dengan konten dakwah tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana perbandingan pola dan karakteristik dakwah digital di Indonesia dengan wilayah Arab. Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa metodologi studi Islam masa kini perlu bertransformasi dan mengadopsi pendekatan baru seperti etnografi untuk memotret realitas tersebut. Dan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan proyek ini dirumuskan secara spesifik untuk mendeskripsikan dan menganalisis realitas empiris maraknya fenomena dakwah digital di Indonesia. Kemudian menjelaskan transformasi pola komunikasinya dari konvensional menuju media sosial atau media digital. Kemudian memahami makna subjektif dari pengalaman keagamaan personal audiens saat mengonsumsi konten tersebut. Setelah itu membandingkan perbedaan pola, kontrol, dan karakteristik dakwah digital antara Indonesia dengan wilayah Arab. Dan yang terakhir mengidentifikasi serta menjelaskan pentingnya adopsi metodologi baru seperti etnografi dalam perkembangan studi Islam kontemporer. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur sekunder yang relevan. Proses analisis data dilakukan melalui 4 tahapan teknis, yaitu pengumpulan literatur, kemudian pengelompokan data berdasarkan tema utama seperti otoritas, strategi dakwah, dan tantangan digital, kemudian penafsiran data hingga penarikan kesimpulan akhir. Untuk membedah data tersebut, kami mengombinasikan 2 pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologis untuk menganalisis interaksi antara dai dan pengikut, kemudian proses pembentukan komunitas online dan konstruksi kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna dan pengalaman keagamaan yang dirasakan langsung oleh dai maupun audiens di dunia digital secara objektif. Di sini saya Triliana Filantaris akan menjelaskan tentang kajian teoritisnya. Yang pertama ada konsep globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia semakin terhubung karena adanya pertukaran budaya, pemikiran, dan produk antar negara. Dalam dunia dakwah, globalisasi membuat batasan wilayah menjadi tidak lagi penting. Sekarang, pesan-pesan agama bisa tersebar secara instan kemana saja dan kapan saja. Media sosial memegang peran kunci dalam perubahan ini.
yang membuat cara berdakwah beralih dari model tradisional menjadi digital. Hasilnya muncullah ruang baru di internet di mana tradisi budaya setempat dan ajaran Islam yang luas ini bisa saling berinteraksi, bahkan terkadang saling bersaing dalam satu wadah yang terbuka bagi siapa saja. Kemudian yang kedua ada konsep Islam kontemporer. Saat ini, cara orang belajar agama sudah berubah. Dulu, rujukan utama ilmu agama adalah lembaga resmi seperti pesantren dan ulama besar. Sekarang, banyak orang yang lebih memilih belajar dari tokoh-tokoh yang populer di media sosial. Memang, teknologi seperti YouTube, Instagram, dan TikTok membuat siapa saja dengan mudah mengakses ilmu agama. Namun, ini juga menimbulkan masalah baru, karena siapapun bisa menjadi pendakwah tanpa harus melewati pendidikan agama yang resmi dan mendalam. Kita jadi sulit membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang kurang tepat. Oleh karena itu, kita harus lebih cerdas dan kritis dalam menyaring informasi keagamaan yang kita temui di internet. Kemudian teori pendekatan studi Islam. Yang pertama ada pendekatan secara sosiologis, yakni melihat dari sisi interaksi sosialnya. Pendekatan ini mengamati dakwah bukan dari sisi ajarannya, melainkan dari proses sosialnya. Kita mempelajari bagaimana hubungan antara pendakwah dan pendengarnya terjalin, bagaimana kelompok-kelompok di internet ini terbentuk, serta bagaimana seseorang membangun nama besar atau citra diri mereka melalui konten di media sosial. Sederhananya, ini adalah cara melihat bagaimana dakwah itu berjalan sebagai sebuah kegiatan sosial. Dan yang kedua ada pendekatan fenomenologis, yakni melihat dari sisi pengalaman pribadi. Pendekatan ini berfokus pada apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam dakwah media digital. Kita tidak mencari tahu apakah isi dakwahnya benar atau salah, melainkan mencoba memahami bagaimana pendakwah dan pendengar ini memaknai interaksi mereka di dunia maya. Kita mencoba masuk ke sudut pandang mereka untuk menangkap esensi atau arti mendalam dari pengalaman mereka saat berbagi atau menerima ilmu agama secara digital. Baik, langsung saja pada analisis dan pembahasan. Realita empiris maraknya dakwah di medsos di Indonesia, dakwah kini beralih ke media sosial, menggeser perang dai tradisional ke figur dai digital, yang mengandalkan popularitas, konten atau viralitas, algoritma platform yang memprioritaskan konten emosional dibandingkan substansi telah meruntuhkan otoritas keagamaan mapan. Fenomena ini menciptakan tantangan bagi audiens dalam membedakan antara pendakwah dengan kompetensi keilmuan yang mumpuni dengan mereka yang sekedar mahir mengemas konten teknis. Perubahan pola komunikasi dari dialog ke monolog. Transformasi dakwah digital mengubah komunikasi satu arah menjadi interaksi yang lebih dialogis, sehingga meruntuhkan hierarki tradisional antara dai dan audiens saat ini. Legitimasi dakwah lebih bertumpu pada personal branding dengan kemampuan dai dalam mengontekstualisasikan ajaran dengan budaya pop. Meskipun demokratisasi ini mendekatkan pesan agama dengan realitas sosial, munculnya otoritas tanpa sanad akibat minimnya filtrasi institusional berisiko memicu fragmentasi ajaran di tengah masyarakat. Pengalaman keagamaan personal audiens. Dakwah digital menciptakan ruang pendampingan spiritual yang personal dan intim, di mana validasi kebenaran kini cenderung berpindah dari rujukan kitab klasik ke kepuasan batin subjektif audiens. Pergeseran ini menuntut audiens untuk mengembangkan literasi keagamaan kritis melalui praktik epochi, yaitu menunda penilaian terhadap konten yang dikonsumsi. Kemampuan untuk menjaga resiliensi digital inilah yang menjadikan kunci utama bagi audiens dalam menyaring pesan keagamaan yang valid di tengah arus informasi yang bias oleh kepentingan algoritma. Perbandingan dakwah Indonesia dengan dakwah di Arab. Pola dakwah digital Indonesia cenderung bersifat cair, desentralistik, dan sangat bergantung pada personal branding individu yang beroperasi di luar kendali organisasi formal serta hibrid dengan budaya populer. Sebaliknya, dakwah digital di Arab Saudi atau Timur Tengah bersifat lebih terarah dan tetap berada di bawah kendali ketat otoritas keagamaan resmi negara. Perbedaan fundamental ini terletak pada proses moderasi konten di mana Timur Tengah masih sangat mengedepankan kebijakan institusional.
sementara di Indonesia lebih bercorak, populis, dan otonom. Perlunya adopsi metodologi baru seperti etnografi. Realita dakwah digital yang cair dan berbasis performa menuntut metodologi studi Islam untuk bertransformasi melampaui pendekatan tekstual dan struktural yang konvensional. Akademisi kini harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner seperti etnografi untuk memotret perilaku pengguna di dunia maya dan analisis wancana kritis guna membongkar bias algoritma. Integrasi metodologi baru ini sangat krusial agar studi Islam mampu memberikan analisis mendalam dan relevan dalam memahami bagaimana otoritas keagamaan terus didefinisikan ulang oleh pengembangan teknologi. Baik, saya Sakna Saumi akan mempresentasikan kesimpulan dari dakwah Islam dan media sosial. Yang pertama adalah temuan utama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa globalisasi memicu pergeseran paradigma dakwah dari model monolog ke arah dialogis yang interaktif. Terjadi desentralisasi otoritas di mana legitimasi dai kini lebih ditentukan oleh performa konten dan relevansi pesan dibandingkan institusi formal. Secara fenomenologis, audiens memaknai interaksi digital ini bukan sekadar transmisi ilmu, melainkan sebagai bentuk pendampingan spiritual yang intim dan personal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang kedua adalah rekomendasi akademik. Penelitian ini menyarankan dua langkah strategis untuk memahami dinamika dakwah digital secara komprehensif. Yang pertama, integrasi pendekatan sosiologis dan fenomenologis sangat diperlukan guna menetapkan struktur otoritas sekaligus mengungkapkan makna subjektif pengalaman beragama di ruang digital. Lalu yang kedua adalah penguatan literasi keagamaan kritis harus menjadi prioritas melalui pengembangan kurikulum yang membekali masyarakat dengan sikap epocha menunda penilaian. Hal ini krusial untuk membangun resiliensi digital agar audiens mampu memverifikasi informasi keagamaan serta terhindar dari bias algoritma maupun penyebaran ajaran yang tidak bertanggung jawab. Untuk yang terakhir adalah prediksi masa depan studi Islam. Studi Islam di masa depan diprediksi akan semakin beririsan erat dengan sosiologi media dan teknologi informasi, terutama dengan berkembangnya algoritma dan kecerdasan buatan. Tantangan otoritas keagamaan akan terus terdistribusi, menjadikan kebenaran agama sebagai objek negosiasi subjektif yang dinamis di ruang publik digital. Kedepannya, dakwah tidak lagi dapat dipandang terpisah dari teknologi, melainkan harus dipahami sebagai ekosistem yang menuntut integrasi antara kedalaman ilmu keislaman tradisional dengan kecakapan literasi digital yang adaptif terhadap dinamika global. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.